Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Good morning sayang. Ardan mencium kening Matahari dan Ken bergantian, lalu dia mengambil duduk di sebelah Matahari yang sedang menggunakan Ken pakaian. Barusan mandi ya, anak papa? Iya papa, jawab Matahari sambil menirukan suara anak kecil. Ardan terkekeh geli lalu mencium kening Matahari lagi dengan cepat. Perlu bantuan yang? Tanya Ardan. Enggak. Setelah mendengar jawaban Matahari, langsung saja Ardan ikut merebahkan tubuhnya di samping Ken. Cek, kamu gak mandi mas? Gak siap-siap kerja? Loh, kan minggu yang? Masa sih? Kebanyakan di rumah aja sih, hari aja sampai lupa. Matahari hanya tersenyum untuk menanggapi gerutuan Ardan. Yang, panggil Ardan. Yang, sayang. Apa sih mas? Jalan yuk. Matahari mengernyit, tumben-tumbenan Ardan mengajaknya jalan-jalan. Biasanya laki-laki itu memilih di rumah saja menghabiskan waktunya bermain bersama Ken. Mau gak yang? Tanya Ardan lagi. Matahari memiringkan kepalanya ke samping, kebiasaannya saat sedang memikir, boleh deh. Senyum Ardan langsung mengembang lebar, sepertinya rencananya akan berjalan dengan lancar. Ya udah aku mau siap-siap dulu ya. Matahari hanya mengangguk mengiyakan, lalu setelah dia selesai memakaikan baju Ken, Matahari turun ke bawah dan menitipkan Ken kepada Miranda sebentar. Matahari ingin segera bersiap-siap dan berdandan cantik di depan Ardan. Setelah memoleskan lipstik, Matahari langsung saja melihat kembali penampilannya. Dia menggunakan kaos pendek berwarna putih dipadukan dengan celana panjang berwarna coklat, serta rambut panjangnya dikucir kuda. Setelah merasa perfect, Matahari langsung turun ke bawah karena sebelumnya Ardan sudah mengabarinya jika dia akan menunggu di bawah. Dahi Matahari mengernyit saat melihat Eri sedang menggendong Ken. Dari penampilannya, sepertinya Eri akan pergi keluar. Karena tidak ingin menebak-nebak soal Eri, langsung saja Matahari berjalan mendekatinya. Oh, sudah selesai, ujar Ardan saat melihat Matahari berjalan mendekat ke arahnya. Matahari langsung mengangguk dan dia berdiri di samping Ardan yang sudah siap dengan pakaian santainya. Lama banget, gerutu Eri, namun masih bisa didengar oleh orang di sekitarnya, termasuk Matahari. Karena tidak mau kepancing emosi, Matahari hanya mengabaikan gerutuan Eri, dia langsung saja menggandeng mesra tangan Ardan dan berjalan beriringan menuju mobil. Matahari menatap heran Eri yang mengikutinya dari belakang. "Baer ngapain?" tanya Matahari. Eri mendengus sebal lalu menyerahkan Ken kepada Matahari. Ya jalanlah. Kali ini gantian Matahari yang mendengus. Matahari memutar bola matanya sebelum menjawab, ya tahu kalau Mbak jalan. Maksudnya kenapa Mbak Eri ngikutin aku sama Mas Ardan? Tiba-tiba Eri tersenyum sinis, pede banget lo dikira diajak jalan berdua doang. Nih Mas Ardan lo, yang ngajakin gue ikut jalan juga. Raut wajah Matahari langsung berubah, keceriaan dan rasa senangnya berubah suram. Di dalam benaknya bertanya-tanya mengapa Ardan mengajak nenek lampir itu juga. Sudah, ayo cepetan, keburu macet, lerai Ardan dari dalam mobil. Matahari menghela nafas, lalu dia berjalan ke arah depan pintu mobil, namun sebelum tangannya membuka pintu, pintunya terlebih dulu dibuka seseorang. Gue yang duduk depan. Kalian pasti tahu itu siapa. Matahari mendengus kesal, lalu dengan kasar dia membuka pintu belakang. Dia mendudukkan tubuhnya dengan nyaman sambil memangku Ken. Matahari hanya bisa menulikan pendengarannya saat Ardan dan Eri terus mengobrol dengan seru tanpa mengindahkan keberadaannya. Jika tahu akan seperti ini mendingan tadi dia tidak ikut saja. Kita mau kemana mas? Tanya Matahari menyela obrolan Ardan dan Eri. Kemana ya? Kamu maunya kemana? Tanya Ardan balik. Matahari mendengus lagi,
jika tidak tahu tujuan utamanya kenapa mengajak jalan sih. Ke supermarket dulu bisa gaar. Ucap Eri tiba-tiba. Bisa-bisa, mau beli apa emang? Mau belanja keperluanku. Oh, oke. Itu kebetulan supermarketnya ada di depan. Fix, matahari seperti obat nyamuk. Walaupun di pangkuannya ada Ken, namun balita kecil itu tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanyalah makanan yang sengaja matahari berikan kepadanya. Mobil Ardan berbelok ke supermarket. Setelah parkir, Ardan dan Eri bersiap-siap untuk turun, namun gerakan Ardan terhenti saat melihat ke arah matahari yang masih duduk diam tanpa pergerakan. Apa? Tanya matahari jengah karena tatapan Ardan. Kamu kok diam aja? Ayo turun. Males. Loh kenapa? Gak apa-apa. Yang, apa sih? Berisik. Kenapa sih? Sensi amat. Ardan ikut sensi juga. Tiba-tiba Eri sudah berdiri di samping Ardan dan merangkul mesra lengannya. Udah biarin aja kalau dia gak mau turun, kan kita bisa jalan berdua. Hitung-hitung ngedet. Matahari langsung meradang saat mendengar kata-kata ngedet, terlebih lagi saat melihat respon Ardan yang mengiyakan tanpa pikir panjang. Matahari benar-benar kesal, moodnya benar-benar hancur dan itu semua karena Ardan. Dengan cepat dan hati-hati dia turun dari mobil mengikuti Ardan dan Eri yang sudah berjalan di depannya. Di dalam hatinya dia menyumpah serapahi dua orang yang bergandengan mesra di depannya itu. Sedangkan Ardan, yang sedang menjadi sasaran kekesalan matahari hanya terkikik geli. Rencananya berhasil membuat perempuan itu kesal setengah hidup. Walaupun dia sedikit geli juga karena harus bergandengan tangan dengan Eri yang jelas-jelas kalian tahu namun Ardan akan menahannya untuk kesuksesan rencananya. Kesana dulu ya, ujar Eri. Ardan hanya mengangguk dan mengikuti langkah Eri. Ardan sempat melihat raut wajah matahari yang ditekuk dari sebuah kaca yang ada di dinding supermarket. Di dalam hatinya Ardan benar-benar tertawa geli. Jarang-jarang kan dia bisa membuat matahari sekesal ini. Sedangkan matahari berjalan di belakang Ardan dan Eri sambil menghentak-hentakkan kakinya karena kesal. Digendongnya Ken hanya terdiam sambil celingak-celinguk. Karena terlalu fokus dengan kekesalannya, matahari sampai tidak sadar karena sudah menabrak seseorang. Aduh, maaf saya gak sengaja. Ujar matahari sambil ikut berjongkok mengambil barang-barang orang itu yang terjatuh. Gak apa-apa. Matahari seperti familiar dengan suara ini, karena penasaran matahari mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah seseorang yang ia tabrak, dan betapa terkejutnya dia saat melihat orang itu. Rafa, pekik matahari girang. Seseorang yang matahari tabrak itu juga ikut menatap matahari, kini tercetak senyuman manis di bibirnya. Ata, balas Rafa tak kalah girangnya. Matahari langsung saja menghambur ke dalam pelukan laki-laki di depannya itu. Kalian masih ingatkan dengan Rafa, teman matahari semasa sekolah, yang sedang kuliah di luar kota. Gue gak ngangka banget bisa ketemu sama lo, ucap matahari sambil melepaskan pelukannya. Rafa hanya tersenyum untuk menanggapi ucapan matahari. Lalu matanya tak sengaja jatuh kepada Ken yang berada di gendongan matahari. Loh, ini siapa? Tanya Rafa bingung. Bukan anak lo kan ta? Lanjutnya, matahari langsung saja memukul lengan Rafa keras, enak aja kalau ngomong. Ya enggak lah, ini anak majikan gue, jujur matahari. Benarkan Ken bukan anaknya, Ken adalah anak majikannya, yaitu Ardan yang sekarang merangkap menjadi kekasihnya. Rafa mengangguk paham, jadi lebih milih kerja daripada kuliah. Enggak tahu, mungkin saat ini iya, tapi gak tahu ke depannya akan gimana. Rafa mengangguk lagi, kesini sama siapa? Raut matahari langsung berubah saat mendengar pertanyaan Rafa. Bahkan dia baru sadar kalau sekarang dia sudah kehilangan jejak Ardan dan Eri. Mungkin kedua orang itu juga terlalu asik berduaan dan tidak menyadari kehadirannya. Matahari mengangkat bahunya acuh, sekarang ini dia malas memikirkan dua orang itu yang sudah berhasil membuat moodnya hancur.
Gak sama siapa-siapa, bohong Matahari. Rafa mengangguk lalu mengajak Matahari mengelilingi rak-rak supermarket. Dia tersenyum senang saat Matahari langsung mengiyakan ajakannya. "Ta, gue boleh gendong anak lo gak?" tanya Rafa. Matahari mendelik, "Bukan anak gue." Iya, maksudnya anak asuh lo." "Boleh gak?" "Boleh aja nih." Matahari langsung memberikan Ken kepada Rafa. Untung saja Ken tidak menolak anakan laki-laki bertubuh tinggi dan rupawan itu. Jadi Matahari bisa merilekskan tubuhnya sebentar. "Udah cocok," ucap Matahari tiba-tiba. Rafa mengernyit, menatap Matahari bingung. "Cocok apa? Jadi bapak, hehe." Rafa tertawa keras saat mendengar celetukan Matahari, lalu tangannya mengelus lembut rambut Matahari. "Ya udah hayu, kemana?" "Ke pelaminan." Langsung saja tawa keduanya pecah. Sedangkan di lain tempat, Ardan berdecak kesal karena mencari keberadaan Matahari yang tiba-tiba menghilang. "Kemana sih?" ujar Ardan kesal sendiri. Tadi saat dia sedang asik memilih-milih cemilan yang biasa Ken makan, dia ingin menunjukkannya kepada Matahari, namun saat berbalik, dia dikejutkan oleh ketidakhadiran kekasihnya itu. Sedangkan Eri, yang berada di sampingnya terus menggerutu. Dan Ardan hanya mengabaikan itu. Lalu mata Ardan tidak sengaja melihat sosok perempuan yang dicarinya sedari tadi sedang asik tertawa bersama laki-laki yang tampak familiar di penglihatannya. Ardan semakin berjalan mendekat, sial. Ardan bisa melihat tawa Matahari yang begitu lepas saat bersama laki-laki itu. Tiba-tiba hati Ardan panas sendiri melihat kekasihnya yang sedang asik bercanda ria dengan laki-laki lain, apalagi melihat anaknya yang berada di gendongan laki-laki itu. Ardan benar-benar tidak tahan melihat pemandangan di depannya. Sial, niatnya dia ingin mengerjai Matahari dengan cara membuat perempuan itu cemburu, malah sekarang dia yang terbakar api cemburu saat melihat Matahari bersama laki-laki lain. Cek. Kalau begini sih senjata makan tuan jadinya. Ardan menggerutu kesal. Aduh, Matahari memekik keras saat merasakan tangannya ditarik ke samping. Dia mendelik kesal saat melihat Ardan lah dalang dari kesakitannya. "Apa sih tarik-tarik?" Matahari langsung melepaskan tangannya, namun dengan cepat Ardan kembali menarik tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Kamu tuh yang aku cariin dari tadi malah di sini asik-asikan ngobrol sama laki-laki lain," ujar Ardan kesal, lalu matanya menatap sinis ke arah Rafa yang berdiri di depannya. "Ini lagi, ngapain gendong-gendong anak saya? Sini balikin." Ardan langsung saja melepaskan genggamannya dan berjalan menghampiri Rafa, tangannya terulur hendak mengambil Ken, namun Ken menolak dan semakin mengeratkan pelukannya di baju Rafa. Wajah Ardan merah padam saat melihat penolakan yang Ken berikan. Walau bagaimanapun Ardan tetap punya malu, bagaimana bisa anaknya sendiri menolak papanya dan memilih dengan orang lain. Tak kehabisan akal, Ardan langsung meraih tubuh Ken dan melepaskan tangan mungil itu yang berpegang erat dengan paksa. Tangisan Ken langsung terdengar keras hingga membuat beberapa orang melihat ke arahnya. Matahari yang mulai merasa tidak enak langsung saja menggeret tangan Ardan keluar. Meninggalkan Eri dan Rafa yang berdiri mematung saling berpandangan. "Masih jadi nangis kan anaknya?" omel Matahari saat sudah tiba di luar supermarket. Langsung saja dia mengambil alih Ken dan membawa ke dalam gendongannya. "Itu karena kamu. Kenapa malah asik-asikan ngobrol sama laki-laki lain padahal aku sedari tadi sibuk nyariin kamu?" Matahari mendengus tidak suka. Seharusnya di sini dia yang marah, kenapa sekarang kebalik? "Aku gak suka ya lihat kamu ngobrol-ngobrol sok asik gitu sama laki-laki lain selain aku." "Lo emang kenapa?" "Ya pokoknya gak boleh. Aku gak suka. Pokoknya kamu gak boleh dekat-dekat sama laki-laki lain," ujar Ardan final. "Mas egois. Mas aja boleh dekat-dekat, sama perempuan lain masa aku enggak sih? Mana ada aku dekat-dekat sama perempuan lain selain kamu?" "Ada. Itu Mbak Eri, emang bukan perempuan." Ardan langsung terdiam.
Di dalam hatinya dia ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa Eri yang sebenarnya adalah laki-laki. Kenapa diam? Gak bisa jawabkan. Ardan hanya menghela nafas. Lalu dia menarik tangan Matahari menuju mobil. Masuk, ujar Ardan setelah membukakan pintu depan untuk Matahari. Karena masih kesal Matahari langsung masuk dan duduk dengan nyaman sambil memangku tubuh Ken. Lalu tak berselang lama Ardan sudah duduk di kursi kemudi sampingnya. Matahari mengernyit saat Ardan mulai menyalakan mobilnya. Dengan cepat Matahari memegang tangan Ardan. Loh, Mas, kok Mbak Eri ditinggal? Ardan hanya mengangkat bahunya acuh dan mulai menjalankan mobilnya, lalu tak lama kemudian ponselnya berdering keras. Ada telepon Mas, walaupun kesal, Matahari tetap tidak bisa mengabaikan Ardan begitu saja. Angkat yang. Dengan malas Matahari mengambil ponsel Ardan. Lalu dia mengangkat panggilan itu begitu saja tanpa melihat username-nya. Halo, Ardan. Matahari langsung menoleh saat mendengar suara Eri. Sedangkan Ardan hanya terdiam dan fokus menyetir. Halo, balas Matahari saat melihat Ardan yang sepertinya tidak ingin berbicara. Heh, kalian di mana? Kalian ninggalin gue. Langsung saja Eri mengeluarkan jurus ngegasnya. Matahari memutar bola matanya, biasa aja kali. Cepetan jawab. Iya, kita udah pergi dari supermarket, dan lo mendingan pulang naik taksi aja, sahut Ardan yang langsung mematikan panggilannya sepihak. Matahari yang melihatnya sampai melongo. Tidak habis pikir jika Ardan sedang bad mood serem juga. Sudah 15 di perjalanan dan akhirnya mereka sudah sampai di mansion keluarga Ardan. Dengan sangat hati-hati Matahari turun dari mobil karena Ken tertidur di pangkuannya. Dia sedikit kesusahan karena posisi tidur Ken yang memang sangat menyusahkan Matahari. Ardan yang melihatnya menghela nafas, tidak tega juga jika lama-lama mendiami kekasihnya itu. Dengan cepat dia segera turun lalu berjalan cepat menghampiri Matahari. Dia mengambil alih Ken dan menggendongnya. Ardan berjalan masuk ke dalam mansion diikuti Matahari yang menyusul di belakangnya. Ardan langsung saja membawa Ken ke kamar dan juga memanggil Binem untuk menemani anaknya itu. Setelah urusannya Ken selesai, Ardan menatap Matahari yang sedang berdiri tak jauh darinya. Matanya menghunus manik bulat milik Matahari, lalu dia berjalan mendekat dan menarik tangan kekasihnya dengan lembut. Ardan membawa Matahari ke dalam kamarnya, lalu dia mengunci pintu kamar setelah Matahari masuk. Sebenarnya Matahari ingin protes, namun dia urungkan saat melihat wajah Ardan yang ditekuk. Jadi Matahari hanya bisa diam dan mengikuti keinginan Ardan saja. Yang, ujar Ardan setelah sekian lama terdiam. Kamu gak romantis ah, masa aku ngambek didiemin? Ucapnya sambil cemberut lucu. Matahari yang melihatnya sampai melongo, dia tidak paham dengan mood Ardan yang dapat berubah dengan cepat. Tadi saja marah-marah sampai mendiaminya, dan sekarang malah merengek manja di depannya. Terus suruh ngapain? Tanya Matahari. Ya dibujuk kek, dirayu kek, diapain kek, yang penting gak ngambek lagi. Matahari menatap geli Ardan, jarang-jarang kan bisa melihat sisi lain Ardan yang seperti ini. Biasanya Ardan selalu bersikap cool, tegas, dan keren sekarang menjadi Ardan yang cute dan menggemaskan. Malas, ujar Matahari sengaja. Ardan semakin cemberut dibuatnya, dan Matahari pun sudah tidak bisa menahan gemas lebih lama. Dengan cepat dia mengalungkan kedua tangannya di leher Ardan. Matahari sedikit menarik tubuh kekasihnya itu untuk menunduk lalu dengan cepat dia mengecup bibir Ardan. Ardan mematung, detak jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Matahari tanpa berkedip, namun beberapa detik kemudian kedua tangannya langsung melingkar di pinggang ramping Matahari. Menarik Matahari agar semakin mendekat ke arahnya. Barusan ngapain? Tanya Ardan. Matahari hanya tersenyum malu, lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang Ardan. Yang, kenapa? Mau lagi? Matahari langsung mendongakkan wajahnya menatap Ardan,
pipinya sudah bersemu merah. Apa? Ulangnya. Mau lagi? Jawab Ardan sambil memonyongkan bibirnya. Matahari terkekeh, lalu kembali menenggelamkan wajahnya. Dia dapat merasakan tangan Ardan merambat di sekitaran punggungnya. Karena merasa geli, Matahari langsung mendongak lagi, mempertahankan posisinya yang memeluk leher Ardan. Geli Mas. Makanya lagi. Malu. Ya udah kalau gitu biar aku aja. Ardan langsung mendaratkan bibirnya di atas bibir Matahari. Matanya terpejam menikmati kelembutan bibir kekasihnya. Manis, aku suka, ucap Ardan setelah melepaskan ciumannya. Matahari tersenyum malu. Jarak wajahnya dan Ardan masih sangat dekat. Bahkan dia masih bisa merasakan hembusan nafas Ardan. Keduanya saling menatap dalam satu sama lain. Lalu kemudian Ardan kembali mendekatkan wajahnya ke wajah cantik Matahari. Langsung saja bibirnya mendarat lagi di atas bibir Matahari, kali ini bukan sekedar kecupan yang Ardan berikan. Namun juga lumatan-lumatan lembut yang ia berikan. Matahari menggeliat di tidurnya saat mendengar ponselnya terus berdering. Dengan mata yang belum terbuka sempurna, Matahari meraih ponselnya dan mengangkat panggilan tanpa melihat usernamenya. Halo, gumam Matahari lirih. Terdengar suara decakan dari seberang sana. Belum bangun tak? Balas seseorang itu. Belum. Cek, anak ini. Udah jam 6 belum bangun juga. Sekarang bangun. Matahari langsung membuka matanya lebar saat mendengar teriakan kencang dari telepon. Bunda, jangan teriak-teriak, ya, yang menelpon Matahari sepagi ini adalah bundanya, Jauti. Emang siapa lagi orang yang mau repot-repot menelpon Matahari sepagi ini? Abisnya kamu kebo banget jam segini belum bangun. Ata biasanya bangun jam 5 pagi bun, tapi semalam badan Ken sedikit hangat dan rewel jadi Ata kurang tidur, jelas Matahari. Sedangkan di seberang sana Jauti tersenyum lebar mendengar penuturan anaknya. Sepertinya Matahari sudah pantas menjadi ibu. Bunda kenapa telpon pagi-pagi? Tumben, tanya Matahari, kini dia sudah duduk bersandar di kepala ranjang. Di seberang sana Jauti menepuk dahinya pelan, Bunda cuma mau ngabarin, kalau Daffodil sama Krisan pulang, ucap Jauti. Hah beneran bun? Tanpa sadar Matahari memekik kencang. Dia langsung membekap mulutnya saat melihat Ken menggeliat dalam tidurnya. Beneran bun? Tanya Matahari lagi yang kini sedikit berbisik karena tidak mau mengganggu tidur Ken. Iya makanya kamu pulang. Pokoknya harus pulang sekarang juga bunda gak mau tahu. Tut. Matahari menghela nafas pasrah saat bundanya memutuskan sambungan sepihak. Oke hari ini dan beberapa hari ke depan Matahari akan meminta libur kepada Ardan. Selamat pagi, ucap Matahari sambil menghampiri Ardan yang masih terpejam di kasurnya. Ardan menggeliat saat merasakan sentuhan di pipinya yang begitu lembut, lalu matanya mengerjap pelan menyesuaikan dengan cahaya yang masuk dari celah jendela. Pagi, balas Ardan. Matahari tersenyum saat melihat mata Ardan yang sudah terbuka lebar. Dia segera berdiri untuk menyiapkan pakaian Ardan, namun belum sempat ia berjalan tangannya sudah ditarik Ardan hingga dia terjatuh menimpa laki-laki itu. Ardan segera mengunci pergerakan Matahari yang berada di atasnya. Lalu dia menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Matahari, menghirup aroma tubuh kekasihnya. Mas, ucap Matahari yang merasa tidak nyaman dengan posisinya. Lepas dulu. Bentar yang. Matahari hanya bisa pasrah saat Ardan semakin mengeratkan pelukannya. Tiba-tiba Matahari dibuat menegang saat merasakan sesuatu yang basah menyentuh lehernya. Mas, panggil Matahari dengan suara tertahan. Ardan tidak bergeming dan terus melanjutkan aksinya. Bibirnya terus menyusuri leher jenjang Matahari dan sesekali menghisapnya pelan. Ardan baru saja melepaskan pelukannya saat dia telah berhasil membuat satu tanda kemerahan di dekat gumpalan padat dada Matahari. Matahari langsung bangkit, jantungnya berdetak kencang dan pipinya bersemu merah. Jika seperti ini rasanya Matahari ingin tenggelam saja di Kinder Joy.
Matahari memalingkan wajahnya saat Ardan duduk bersandar di kepala ranjang sambil menatap lekat ke arahnya. "Kenapa lihat ke sana?" ucap Ardan sambil mengarahkan wajah Matahari untuk menatapnya. Matahari menunduk malu, dia menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya yang berjatuhan. Ardan segera mengangkat wajah Matahari, lalu tangannya menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah Matahari. "Kenapa?" tanyanya. Matahari menggigit bibirnya lalu menggeleng pelan. Detak jantungnya semakin menggila saat tatapan mata Ardan semakin intens. "Wajah kamu merah, kamu malu ya?" "Sial, udah tahu kenapa?" tanya sih. "Jadi tambah malu kan?" gerutu Matahari. Ardan terkekeh geli melihat tingkah menggemaskan kekasihnya. Jujur saja melihat Matahari yang seperti ini membuat Ardan harus mati-matian menahan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia laki-laki normal, kedatangan Matahari yang sangat cantik seperti ini membuat Ardan merasa tegang. Apalagi di pagi hari seperti ini dia ereksi. Dan sialnya Ardan harus menahan ini setiap hari. Jika sudah begini Ardan benar-benar tidak sabar untuk segera menikahi Matahari. Ardan takut keblabasan. "Aku mandi dulu ya," ucap Ardan cepat sambil mengecup kening Matahari. Dia berjalan cepat ke dalam kamar mandi dengan sedikit mengangkang. Matahari yang melihat cara jalan Ardan yang aneh hanya mengangkat bahunya acuh, lalu dia segera menyiapkan pakaian Ardan lalu kembali ke kamar untuk membersihkan diri. "Harus banget pulang sekarang," ucap Ardan dengan suara kecil. Dari raut wajahnya dia seperti sangat tidak rela. "Iya, udah diteror bunda dari kemarin," jujur Matahari. Setelah Ardan menyelesaikan sarapannya Matahari langsung berbicara tentang hari liburnya. Dan sekarang ini mereka berdua sedang duduk di meja makan. "Gak bisa diundur." "Enggak mas." "Terus Ken gimana? Kan ada Tante Miranda sama Mbak Eri." Jujur saja Matahari sedikit kesal saat Ardan terus mencari alasan untuk menahan dirinya. "Kan, gubrak." Ucapan Ardan terpotong oleh suara keras dari arah ruang keluarga. Tentu saja Matahari dan Ardan segera bangkit menghampiri sumber suara. Ardan mengernyit saat melihat Eri yang sedang duduk di lantai dengan koper besar yang berada di samping tubuhnya. Matahari langsung saja menghampiri Eri dan membantunya berdiri. "Gak apa-apa mbak?" tanya Matahari. Eri yang sudah kembali berdiri hanya menggelengkan kepalanya lalu membetulkan letak kopernya. "Gak apa-apa, makasih ya," ucap Eri sambil tersenyum tulus. Matahari mengernyit, tumben sekali Eri berubah menjadi baik seperti ini. Biasanya jika sudah berhadapan dengannya Eri akan selalu dengan sikap ngegasnya. "Sorry ya kalau selama ini sifat aku terkesan judes ke kamu. Tapi aku mempunyai alasan untuk itu," jelas Eri sambil tersenyum misterius. Matahari hanya terdiam karena masih bingung dengan sikap Eri. "Oh iya, makasih banget loh udah mau numpang aku di sini beberapa hari. Sekarang aku mau pamit dulu ya. Kapan-kapan aku mampir lagi," ucap Eri yang langsung pergi begitu saja, terkesan seperti buru-buru. Matahari dan Ardan saling bertatapan sejenak, lalu mengangkat bahunya acuh. Gubrak. Keduanya terlonjak kaget. Lalu kini mereka menatap Miranda yang sedang berjalan terburu-buru sambil membawa koper besar di tangannya. "Mama mau kemana?" tanya Ardan bingung. Miranda menatap Ardan sekilas lalu kembali sibuk dengan koper dan beberapa tas di tangannya. "Bantuin mama dong Ar," sahut Miranda kesal. Dia sedang kesusahan tapi anaknya hanya melihat saja tanpa mau membantu. "Mama mau kemana?" tanya Ardan lagi sebelum mengambil alih koper Miranda. "Mama mau balik ke Sydney. Papa kamu membutuhkan mama. Katanya kalau mama gak cepat-cepat ke sana, papa mau cari istri baru." Ardan memutar bola matanya. Tentu saja dia tahu itu hanya gertakan papanya saja. Mana bisa papanya mencari istri baru, padahal dia bucinnya Miranda. "Mama pergi dulu ya Arta, kalian baik-baik di rumah. Mama bakalan pulang cepat kok. Titip salam buat cucu tersayang mama, jagain Ken dengan baik ya."
Bye. Miranda segera memasuki mobilnya, lalu melambai sebentar dan mobilnya melaju kencang meninggalkan pekarangan mansion. Ardan menghela nafas, lalu dia menatap matahari. Mama sama Eri udah pergi, masa kamu mau ikutan pergi juga, Yang? Matahari menghela nafas panjang. Kenapa dia orang itu harus pergi mendadak seperti ini sih? Seminggu aja mas. Apalagi seminggu. Gak kuat Yang, nanti kalau kangen gimana? Gak usah lebay. HP ada, tinggal telpon. Video call juga bisa. Ardan menghela nafas berat, jika sudah seperti ini dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus Ken gimana? Tanya Ardan lagi. Matahari terdiam, lalu menatap Ardan. Ikut aku, boleh. Dengan terpaksa Ardan mengangguk, mau bagaimana lagi sekarang Ken benar-benar tidak bisa berpisah dengan matahari. Aku anterin ya. Matahari mengangguk mengiyakan. Sedikit kasihan sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Kamu gak apa-apa, ngajakin Ken? Tanya Ardan sambil menurunkan barang-barang Ken dan matahari. Iya gak apa-apa. Udah sana kamu berangkat ke kantor, katanya ada meeting penting. Biarlah, ketemu mama kamu dulu aja, balas Ardan. Bagaimanapun dia harus bisa bertemu dengan calon mertua dan abang iparnya. Cek, pulang kantor kan bisa. Mata Ardan langsung berbinar, emang nanti boleh kesini? Boleh. Udah sana nanti telat. Ardan tersenyum lebar lalu mencium kening matahari dan Ken bergantian. Lalu setelahnya mobilnya pergi meninggalkan pekarangan rumah matahari. Matahari berdecak pelan, lalu berjalan memasuki rumahnya yang sudah sekitar setengah tahun ini ia kunjungi. Assalamualaikum, Ata pulang. Seru matahari. Waalaikumsalam, ya Allah Ata. Balas Jauti yang berlari menghampiri anaknya. Loh, anak siapa ini? Ucapnya saat melihat Ken yang diam digendong matahari. Ini Ken Bun, anaknya Pak Ardan. Ata bawa ke sini gak papa kan Bun? Soalnya di rumah gak ada yang ngurus. Gak papa dong. Bunda malah seneng, akhirnya bisa ketemu sama Ken ganteng ini. Ucap Jauti sambil menul-noel pipi tembem Ken. Matahari terkekeh melihat Jauti yang gemas melihat Ken. Ya udah masuk yuk, abang-abangmu ada di dalam. Matahari mengangguk lalu berjalan beriringan dengan Jauti memasuki rumahnya. Barang-barang bawaannya sengaja ditinggal di teras, biar Pak Jono yang membawakannya ke dalam. Sedari tadi Ardan tidak bisa fokus kepada materi yang disampaikan oleh kliennya. Pikirannya terus tertuju kepada mataharinya. Dia menghela nafas, akankah dia sanggup berpisah dengan matahari dan Ken selama seminggu ke depan? Sepertinya tidak. Ingin rasanya dia juga ikut ke rumah matahari, namun dia tidak ingin memberikan kesan yang buruk kepada calon mertua dan calon kakak iparnya karena terus mengikuti matahari. Ardan menghela nafas lagi, biarlah dia menahan perasaan ini, asalkan dia bisa mendapatkan perhatian dari calon mertua dan calon kakak iparnya. Karena merasa sia-sia dia berada di sini, Ardan segera bangkit dari kursinya. Semua orang yang di ruang rapat langsung ikut berdiri sambil menatapnya dengan takut-takut. Leo, panggil Ardan kepada sekretarisnya. Iya Pak, tolong kamu yang melanjutkan rapat ini. Sepertinya saya sedang tidak enak badan. Saya akan pergi beristirahat. Leo mengangguk patuh, lalu Ardan segera pergi meninggalkan ruang rapat. Moodnya hari ini benar-benar berantakan. Ardan membuka pintu ruangannya, lalu dia merebahkan tubuhnya di atas sofa. Dia memejamkan mata sambil memijit pelipisnya pelan. Baru beberapa jam, Ardan sudah merindukan mataharinya. Dia merogoh ponsel yang berada di saku celananya lalu menelpon seseorang yang ia rindukan. Ardan menunggu sampai sambungannya diangkat, namun sampai dering terakhir pun panggilannya tidak diangkat. Ardan mencoba sekali lagi, namun hasilnya sama saja. Lalu dia mencoba sekali lagi, dan lagi, sampai panggilannya diangkat, namun hasilnya nihil, matahari tidak menjawab panggilannya. Ardan melemparkan ponselnya asal ke sofa di depannya.
Lalu dia kembali memejamkan mata. Katanya tadi kalau kangen tinggal telpon, giliran ditelepon malah gak diangkat. Cek, sial. Ardan terus menggerutu di dalam hatinya. Pikirannya terus menebak-nebak apa yang dilakukan Matahari hingga perempuan itu tidak mengangkat teleponnya. Saat ingin terlelap ke dalam mimpi, tiba-tiba Ardan terlonjak kaget saat mendengar pintu ruangannya dibuka dengan kasar. Brak, anjir, jangan kasar-kasar dong. Entar singanya ngamuk, ujar seseorang dengan kesal. Lagian lo kelamaan, kan kaki gue pegel, sahut yang lain. Ya tapi nggak pakai digebrak gitu juga, Bambang. Gue bukan Bambang. Gue Raden Putro Nuswantoro, anaknya Bapak Reno Nuswantoro. Bodo amat anjir, gak ada yang tanya. Ardan menghela nafas saat mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ya siap lagi kalau bukan dua curut yang sudah menjadi temannya, Raden dan Doni. Abang Ardan. Udah melotot aja matanya, ucap Raden sok manis. Ardan mendengus kesal, lalu mendudukkan tubuhnya di kursi sambil menyandarkan kepalanya. Ngapain sih? Ganggu orang tidur aja, ucap Ardan sewot. Raden dan Doni tidak mengindahkan ucapan Ardan. Mereka berdua malah mengambil duduk di sofa seberang Ardan. Gak tahu terima kasih banget sih lo, kita tuh kesini mau jenguk lo, ujar Doni. Ardan mengernyit, emang gue kenapa pakai dijenguk segala? Tuh kata si Leo lo lagi gak enak badan. Dari tadi bengong mulu, kesambet baru tahu rasa lo, sahut Raden. Ardan menatap Raden tajam. Doain gue lo. Astagfirullah. Seujon banget lo sama gue, lirih Raden dramatis. Doni yang berada di sampingnya langsung menggeplak belakang kepalanya sampai Raden mengaduh. Sakit bego, kesal Raden. Makanya jangan banyak drama. Balas Doni santai. Gue gak drama anjir. Bodo amat, udah diem ah. Berisik banget tuh mulut. Gue DIEM. Lerai Ardan. Raden menghembuskan nafasnya. Jika sudah begini dia bisa apa? Pasti ujung-ujungnya dia juga yang disalahkan. Lo sakit tanya Doni setelahnya. Ardan yang sedang sandaran di kepala sofa menggeleng. Enggak, terus kenapa Leo nelpon kita bilang lo sakit? Sambung Raden. Gak tahu. Tanya Leo aja sendiri, balas Ardan acuh. Dia kembali memejamkan matanya. Namun tak lama ponselnya berdering. Ardan langsung bangkit dan meraih ponselnya dengan semangat. Pasti Matahari yang meneleponnya. Bahu Ardan langsung merosot saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Dia pikir Matahari yang meneleponnya, ternyata orang lain. Siapa? Tanya Raden kepo. Gak penting, balas Ardan. Doni dan Raden mengernyit saat melihat sikap Ardan yang tidak seperti biasanya. Lo kenapa Dehar? Ada masalah? Tanya Doni. Dia dapat merasakan ada kegundahan di hati temannya itu. Gue gak apa-apa, jawab Ardan. Jangan bohong Kalau ada masalah jangan sungkan untuk cerita. Walaupun nantinya kita gak bisa bantu, tapi seenggaknya lo udah ungkapin beban di hati lo dengan berbagai cerita, ucap Raden sok bijak. Doni menepuk pundak Raden dengan haru. Bisa bijak juga lo, anjay. Sakit, teriak Raden saat merasakan pukulan di pundaknya semakin keras. Lah kok ngamuk, ujar Doni sok polos. Langsung saja Raden memberikan cubitan mautnya di paha Doni. Awaw, setan. Sakit. Doni mengusap pahanya yang dicubit sambil menatap tajam Raden. Lah kok ngamuk, balas Raden meniru gaya bicara Doni. Digorok Ardan baru tahu rasa lo. Doni langsung pindah dan mengambil duduk di sebelah Ardan. Lo kenapa sih tanya Raden yang kesekian kalinya. Dia jadi gemas sendiri saat Ardan enggan bercerita. Masalah apa? Perusahaan? Perasaan? Atau apa? Cecar Raden. Ardan menghela nafas, walaupun sedikit enggan untuk bercerita, tapi perkataan Raden tadi ada benarnya juga. Iya, jawab Ardan akhirnya. Iya apa anjir? Jangan kayak cewek deh, gemas Doni. Gue sedih. Raden dan Doni hanya diam menyimak. Atta pulang ke rumahnya pagi ini,
sampai 1 minggu ke depan, lanjutnya. Cuma gitu dong seriously, ujar Raden heboh. Cuma gara-gara perempuan lo sampai segininya. Padahal dulu lo paling gak peduli sama apa yang dilakuin Sakura. Dan sekarang sama Matahari, cuma pulang doang lo kepikiran. Sahut Doni terheran-heran. Segitu seriusnya lo sama Matahari tanya Raden. Ardan hanya terdiam saat mendengar penuturan teman-temannya. Inilah alasannya malas bercerita. Pasti akan seperti ini, heboh. Ya gimana lagi, this my first love, jawab Ardan. Raden menganggah mendengar ucapan Ardan. Bahkan dia menepuk-nepuk bantal sofa di pangkuannya. Anjir, first love, ulang Doni dengan nada geli. Fetlopek kamu siapa? Matahari. Goda Raden seperti yang viral di Instagram. Ardan mendengus, lalu melemparkan bantal sofa yang lain tepat mengenai wajah Raden. Sorry, cengir Raden. Sabar aja kali cuma seminggu ini, ucap Doni. Ya dialah yang paling serius jika dibandingkan dengan Raden. Terlalu lama menurut gue. Ya udah lo dateng aja ke rumahnya, setiap hari. Lo mau gue dicap buruk sama calon mertua dan calon kakak ipar kalau setiap hari dateng. Nah itu lo tahu, makanya sabar aja. BTW, ngapain dia pulang? Sela Raden. Kakak-kakaknya pada pulang ke rumah, jawab Ardan. Raden mengangguk paham. Kenapa lo gak dateng aja ke rumahnya, sekalian ngelamar Matahari? Mumpung keluarganya di sini semua kan? Ucap Doni. Siapa tahu setelah melihat keseriusan lo, keluarganya bakal maklum kalau lo terus-terusan deket sama Atta, sambungnya. Ardan terdiam memikirkan ucapan Doni barusan. Kenapa tidak terpikirkan? Ini gara-gara Matahari selalu menguasai otaknya. Dia terkekeh geli dengan pikirannya. Lalu dia kembali menatap kedua temannya yang sedang menatapnya aneh. Thanks bro, ujar Ardan sambil menepuk pundak Doni. Kok gue enggak? Seru Raden iri. Cek, dasar irian, gumam Doni. Ardan menghela nafas lalu berjalan menghampiri Raden. Walaupun dia tidak berguna, setidaknya dia telah mencairkan suasana hati Ardan yang sempat galau. Thanks bro. Ardan melakukan hal yang sama. Sama-sama, balas Raden dengan senyum manis yang mampu membuat Doni dan Ardan mual. Ardan kembali ke tempatnya, lalu dia berpikir dengan niatnya. Apakah keluarga Matahari akan menerima statusnya yang sudah tak lagi lajang melainkan duda? Ardan menepis pikiran-pikiran buruk yang tiba-tiba muncul di otaknya. Baiklah, sepulang dari kantor dia akan mampir ke rumah Matahari. Ardan jadi tidak sabar, apalagi memikirkan akan segera menikahi Matahari. Senangnya, apakah di antara kalian juga ada yang sama tidak sabarnya seperti Ardan? Bersambung.